Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalita Anggraini, NPM 19751051, Program Studi Agribisnis Semester 3B. Mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pabrik atau factory planning. Perencanaan pabrik atau factory planning merupakan langkah awal jika seseorang akan mendirikan perusahaan ataupun pabrik. Factory planning ini meliputi dari 4 aspek. Yang pertama adalah penentuan lokasi pabrik. Kemudian perencanaan bangunan pabrik. Ketiga, penyusunan peralatan pabrik. Dan yang keempat, perencanaan penerangan, suara, dan udara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penentuan lokasi pabrik. Tujuan penentuan lokasi pabrik dengan tepat adalah untuk membantu perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien. Dalam penentuan lokasi, harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi dan distribusinya. Lokasi akan mempengaruhi kedudukan perusahaan dalam persaingan dan kelangsungan hidup perusahaan nantinya. Menurut Asauri 1999, mengelompokkan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi pabrik meliputi ada faktor utama atau primer dan faktor sekunder. Faktor utama atau primer meliputi letak pabrik tersebut dari pasar, seberapa jauh letak pabrik tersebut dari pasar untuk kepentingan pemasaran nantinya. Kemudian ada letak pabrik dari sumber-sumber bahan mentah, yaitu untuk mempermudah suplai bahan mentah untuk proses produksi pada pabrik nantinya. Kemudian ada fasilitas pengangkutan, meliputi kondisi jalan untuk proses distribusi hasil pabrik nantinya maupun input untuk proses pada pabrik. Kemudian pembangkit tenaga listrik. Faktor sekunder meliputi rencana masa depan, biaya tanah dan bangunan, kemungkinan perluasan dari pabrik, fasilitas jasa perbaikan pabrik seperti misalnya mesin-mesin pabrik. Jika ingin diperbaiki maka tidak harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Kemudian fasilitas perbelajaran dan lembaga keuangan yang memadai, persediaan air yang cukup, tingkat pajak dan undang-undang perburuhan yang nantinya akan berkaitan dengan gaji pegawai untuk buruh atau pegawai di lokasi tersebut. Kemudian masyarakat daerah sekitar, apakah menyetujui atau tidak berdirinya pabrik di lokasi tersebut, iklim dan keadaan tanahnya, perumahan dan fasilitas umum lainnya yang memadai. Pada video ini, inti dari penjelasannya adalah menjelaskan mengenai metode untuk menilai lokasi suatu pabrik, di mana terdapat 3 metode. Yang pertama ada metode penilaian hasil value, kemudian ada metode cost comparison, dan metode economic analysis. Yang pertama adalah metode penilaian hasil values. Sebuah lokasi dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting oleh suatu pabrik. Faktor tersebut adalah pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, iklim, dan listrik. Lokasi yang dipilih menurut metode penilaian hasil value ini adalah lokasi yang memiliki nilai paling tinggi. Misalnya di sini ada lokasi yaitu ada kota A, kota B, dan kota C. Dan faktor-faktor kebutuhan pabrik terdiri dari pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan iklim. Dengan nilai idealnya adalah untuk pasar 35, pengangkutan 35, bahan baku 15, tenaga kerja 10, tenaga listrik 10, dan iklim 5. Dengan jumlah nilai idealnya adalah 100. Untuk kota A, untuk faktor dari segi pasar, kota A memiliki nilai yaitu 35, kota B 30, dan kota C 25. Maka dilihat dari faktor ini, maka pabrik didirikan di kota A. Kemudian untuk faktor pengangkutan, kota A memiliki nilai 25, kota B 25, dan kota C 20. Dilihat dari faktor ini, sebaiknya pabrik didirikan di kota A ataupun kota B. Kemudian untuk faktor bahan baku,
Kota A memiliki nilai yaitu 5, kota B 12, dan kota C 15. Maka dilihat dari faktor ini, sebaiknya pabrik didirikan di kota C, karena bahan baku yang tersedia mungkin lebih banyak. Kemudian tenaga kerja. Untuk kota A bernilai 8, kota B yaitu 10, dan kota C 8. Dilihat dari faktor ini, ketersediaan tenaga kerjanya lebih banyak di kota B. Maka sebaiknya dilihat dari faktor ini, pabrik didirikan di kota B. Kemudian tenaga listrik kota A bernilai 10, kota B 10, dan kota C yaitu 8. Dilihat dari faktor ini, maka sebaiknya pabrik didirikan di lokasi yaitu kota A ataupun kota B. Dan iklim kota A-nya yaitu bernilai 5, kota B-nya 4, dan kota C-nya 4. Maka sebaiknya dilihat dari faktor iklim pabrik didirikan di kota A. Untuk jumlahnya, untuk kota A bernilai 88, kota B 91, dan kota C ada 80. Kembali lagi untuk metode penilaian lokasi perusahaan dengan hasil value ini, itu yang dipilih adalah lokasi yang memiliki nilai paling tinggi. Maka nilai paling tinggi itu dimiliki oleh kota B dengan nilai sebesar 91. Maka sebaiknya pabrik dengan menggunakan metode ini, sebaiknya pabrik itu didirikan di lokasi yang berada di kota B. Kemudian yang kedua adalah metode cost comparison, di mana penilaian lokasi berdasarkan pada perbandingan biaya atau harga bahan, pengolahan dan distribusinya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan produksi atau volume produksi pada waktu tertentu. Lokasi yang dipilih dengan menggunakan metode cost comparison ini adalah lokasi yang memiliki biaya terendah. Artinya, jika pabrik itu didirikan di lokasi tersebut, maka biaya yang dikeluarkan oleh pemilik pabrik itu rendah. Maka itulah yang sebaiknya dipilih untuk lokasi pembangunan pabrik. Misalnya di sini adalah jenis-jenis biayanya, ada bahan baku, bahan bakar dan listrik, kemudian ada biaya pengerjaan atau operasi, terdiri dari biaya tenaga kerja pabrik dan pengawas, laboratorium reparasi, dan lain-lain. Ada biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, asuransi, pajak pinjaman, pengepakan karung dan karung rusak, biaya penjualan, biaya pengangkutan ke pasar dengan jumlah yaitu pada kota A bernilai 126, kota B 119, dan kota C 141. Maka pada metode ini dilihat berdasarkan lokasi yang memiliki biaya terendah. Maka biaya terendah itu dimiliki oleh kota B dengan jumlah sebesar 119. Artinya dengan metode ini sebaiknya pabrik didirikan di lokasi yaitu berada di kota B. Kemudian yang ketiga ada metode economic analysis. Pada metode ini selain biaya operasi, penilaian juga dilakukan terhadap faktor intangibles yang relevan seperti sikap masyarakat dan perumahan pegawai. Artinya pada metode ini selain pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dijadikan sebagai faktor tempat lokasi perusahaan, juga dilihat dari faktor-faktor lainnya, yaitu misalnya masyarakat dan perumahan pegawai. Nah, jadi pada metode economic analysis ini selain mempertimbangkan faktor kuantitatifnya yaitu biaya, juga mempertimbangkan faktor kualitatifnya. Di sini misalnya di sini ada faktor-faktor ekonominya seperti biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, pajak, listrik. Kemudian lokasinya ada tetap kota A, kota B, dan kota C. Di mana biaya operasi total untuk kota A bernilai 242.000, kota B 213.000, dan kota C 206.000. Maka dilihat dari sisi biaya yang dikeluarkan, itu yang paling rendah dimiliki oleh kota C yaitu sebesar 206.000. Tapi dilihat dari faktor kualitatifnya yaitu sikap masyarakat dan perumahan pegawai, maka di kota C ini sikap masyarakatnya adalah indifferent atau kurang, sehingga tidak baik jika dilakukan pembangunan pabrik atau pemilihan lokasi di lokasi tersebut, yaitu karena adanya sikap yang kurang menerima dari masyarakat, sehingga nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan masalah antar kedua belah pihak. Kemudian kita pilih option kedua yaitu pada kota B dengan nilai terendah kedua yaitu sebesar 213.000, dan sikap masyarakat dan perumahan pegawainya pun menghendaki yaitu cukup. Artinya lebih baik lokasi perusahaan tersebut didirikan di kota B,
di mana biaya operasi yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi, dan juga sikap masyarakat yang menghendaki berdirinya pabrik dan perumahan pegawai yang cukup. Kenapa tidak memilih kota A? Karena di kota A biaya dikeluarkan sangat besar, dan juga sikap masyarakat dan perumahan pegawainya juga kurang menghendaki, artinya indiferen atau sangat baik. Jadi walaupun sikap masyarakat tersebut sangat baik, tetapi biaya yang dikeluarkan itu sangat besar sehingga tidak mencukupi. Artinya lebih baik di kota B, karena antara kuantitatif dan kualitatifnya itu seimbang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.